Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Farah Mumtaz kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan program kami tentu saja Dialog Kusuma TV. Baru saja tadi pemirsa Anda menyaksikan persembahan sebuah lagu dari home band kami Gangstar. Dan untuk itu pemirsa langsung saja kita akan lanjutkan dengan acara kami selanjutnya mengenai tema yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah berantas korupsi tanpa pandang bulu. Saya tidak sendiri pemirsa, sudah ada kedua narasumber saya yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Yang pertama beliau adalah Bapak Jaya Kesuma SHM Hum. Beliau adalah asisten pidana khusus dari atau Atpitsus dari Kejati, Jawa Barat ya Pak ya, benar ya? Betul. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Bandung TV. Sama-sama. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua, beliau ada Dr. Anton Freddy Susanto SHM Hum sebagai pakar hukum. Selamat datang Bapak di Studio Bandung TV. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik, pemirsa sambil ataupun juga langsung saja dalam perbincangan kali ini saya akan berbincang langsung dengan kedua narasumber saya. Mungkin pertama-tama adalah Bapak Jaya terlebih dahulu. Kalau kita mengambil ataupun juga melihat dari tema kali ini Pak mengenai pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Mungkin sedikit pandangan ataupun juga sedikit arti dari korupsi itu untuk masyarakat apa sebenarnya Pak? Kalau kita lihat definisi korupsi sendiri adalah intinya adalah setiap perbuatan melakukan penyimpangan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara. Oke. Itu salah satu pasal dalam Undang-Undang Tindak Korupsi. Secara umum tentunya korupsi itu adalah mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat, kemudian tidak maksimalnya pembangunan-bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, dan sejauh ini apakah memang sudah banyak pelaku tindak korupsi di Jawa Barat yang ditindak Pak? Untuk tahun 2013 saja, kami jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, se-Jawa Barat tentunya, dari Kejari-Kejari sampai dengan Kejaksaan Tinggi sendiri, itu sudah kurang lebih ada 54 perkara yang kita lakukan penyidikan. Kemudian penuntutan juga seluruh Kejari sudah hampir 75 perkara. Okay. Itu termasuk mungkin dari perkara penyidik Polri ya, kan 75. Baik. Jadi cukup banyak sekali. Kemudian penyelamatan keuangan negara juga kita sudah hampir mencapai 21 miliar. Cuman memang masih ada yang belum kita lakukan eksekusi karena memang perkara sedang masih berjalan. 21 miliar untuk dalam 1 tahun 2012 saja atau seperti apa? 2013. Oke, baik. Namun sebelum saya beralih ke Pak Anton, ada tayangan Pak yang memang harus kita lihat terlebih dahulu dan pemirsa inilah tayangan informasi untuk Anda. Kebijakan Presiden SBY dalam perang melawan korupsi tidak tebang pilih dan tidak pandang bulu. Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah SBY terbukti paling agresif dalam sejarah Indonesia. Tujuannya satu, yakni agar 10 hingga 20 tahun ke depan Indonesia bisa bersih dari korupsi. Bahkan anggota DPR yang tugasnya menyusun undang-undang pun tidak luput dari jangkauan penegak hukum. Urusan korupsi itu hukum, nggak boleh dia campur adukan sama urusan politik Pak. Sikat aja udah, berantas. Tanpa pandang bulu, hukum seberat-beratnya. Penanggulangan korupsi sekarang malah lebih bagus dibandingin pemerintahan dulu. Buktinya banyak pejabat-pejabat yang sudah masuk penjara. Ya, memberantas korupsi dan membuat sistem kita bersih adalah tekad saya, tekad kita. Dulu, para koruptor bisa bersembunyi, sekarang tidak. Sekarang ini, banyak yang kita ciduk dan kita proses secara hukum. Sikap saya tegas dan konsisten. Mari kita berantas korupsi tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Iya Bapak-Bapak, itu baru saja kita lihat tayangan informasi berantas korupsi tanpa pandang bulu. Ini kita lanjutkan ya Pak Anton ya ke Pak Jaya terlebih dahulu mengenai penyelamatan uang negara yang memang sudah dilakukan di Jawa Barat ini antara tahun 2012-2013 ya Pak. Silakan dilanjutkan. Jadi tahun 2012-2013 itu kita lakukan adalah di seluruh daerah. Tentunya di samping kita memproses penanganan perkara tindak pidana korupsi, juga berupaya mengembalikan kerugian negara. Okay. Sehingga kita gali fakta sebanyak-banyaknya untuk sebetulnya kemana kembali kerugian negara tersebut. Gitu. Okay. Kemudian yang berhasil kita telah dieksekusi itu kurang lebih saat ini adalah antara 11 kurang lebih miliar lah.
sudah dikembalikan kepada kerugian negara, kepada negara. Oke, jadi untuk saat ini progresnya Pak, dari tahun ke tahun dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat seperti apa? Sebetulnya kalau progres sudah jelas, dari Impres Presiden nomor 1 tahun 2012 saja kita telah melakukan percepatan penanganan perkara korupsi, gitu, progresnya. Dari tahun ke tahun tetap kita meningkat melakukan penanganan perkara korupsi. Mungkin tahun lalu hanya mencapai dalam 1 tahun itu mungkin hanya 90 perkara, mungkin sekarang bisa mencapai 100 lebih perkara. Karena baru bulan Juli saja kita sudah mencapai 54 perkara. Nah, ini suatu hal yang langkah yang positif untuk seluruh daerah tentunya. Karena kita menangani bukan hanya di Kejaksaan Tinggi, tapi juga di Kejari-Kejari juga punya tugas pokoknya masing-masing. Oke, jadi memang semuanya seperti pemenuhan target untuk pemberantasan korupsi ya. Ingin memberikan memang seharusnya Pak target Jawa Barat bersih dari korupsi ini bisa tercapai ya. Semoga itu harapan kita semua. Baik, saya ke Pak Anton, ini apa Pak sebenarnya yang menyebabkan terjadinya peluang para pelaku ini melakukan korupsi? Ya, kalau kita lihat tentang tindak pidana korupsi ini sebetulnya adalah tindak pidana yang sangat kompleks begitu. Jadi untuk menyoroti persoalan yang terkait dengan persoalan korupsi itu tidak hanya menyangkut persoalan hukum misalnya, tetapi juga ada persoalan-persoalan lain di belakang itu, persoalan politik, persoalan budaya, persoalan moralitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita telaah begitu apa yang menjadi dasar atau mengapa misalnya tindak pidana korupsi ini bisa muncul, itu banyak faktor, banyak sekali faktor. Antara lain misalnya budaya feodal kita memang masih melekat, terutama di lingkungan birokrasi, upeti segala macam ya. Kemudian juga kalau kita lihat erosi moralitas, erosi integritas, erosi moralitas dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Kita lihat merata ya Pak ya? Merata, sangat merata, dan nampaknya ini mereka sudah tidak punya rasa malu lagi begitu ya terkait dengan persoalan ini. Kemudian juga dalam konteks birokrasi misalnya kita melihat bahwa produk-produk hukum kalau kita lihat itu masih dianggap sebagai sebuah proyek. Outputnya sebagai proyek, misalnya peraturan perundang-undangan itu dibuat bukan tujuannya untuk kepentingan masyarakat umumnya kebanyakan, tetapi mereka melihat ini adalah proyek. Peluang untuk mendapatkan keuntungan. Betul, memperoleh keuntungan, peluang untuk itu. Nah, dari model-model yang seperti ini muncul memamah biak. Ada persoalan yang paling krusial sebetulnya konteksnya terkait dengan budaya. Artinya kita setiap hari disajikan masyarakat, terutama masyarakat itu disajikan tontonan-tontonan yang berbau korupsi di mana-mana begitu ya, dari jalanan sampai ke atas. Ada problem yang cukup menarik. Masyarakat bukan saja benci pada korupsi, pada koruptor begitu, tetapi situasi ini akan menggiring masyarakat ke arah situasi misalnya skeptis masyarakat itu. Jadi masyarakat kebal, terbiasa oleh berita korupsi, oleh tampilan koruptor yang sangat selebritis misalnya, yang akhirnya mereka menganggap bahwa ini hanya bahkan sebuah... mereka para koruptor ini terkadang kalau misalnya sudah menjadi dinaikkan misalnya status yang dia terdakwa, tidak malu-malu ya Pak ya, tetap melihat ke kamera dengan senyum ya Pak ya. Ini yang akhirnya membuat masyarakat, loh udah salah kok bukan yang malu, kok malah masih bisa senyum gitu ke TV. Ya, meskipun barangkali senyum itu adalah menutupi rasa malunya saya lihat, tetapi dalam konteks tertentu ini terlihat bahwa image, citra itu memainkan peran yang cukup penting sebetulnya dalam konteks terkait dengan persoalan-persoalan korupsi begitu. Lalu bagaimana dengan penegakan hukum yang memang sudah berjalan Pak? Apa memang cukup membantu dalam pemberantasan korupsi atau tidak? Ya, saya melihat penegakan hukum itu paling tidak kan harus dibagi 3 minimal ya. Dalam konteks pencegahan, dalam konteks pencegahan artinya preventif, ini sebelum berarti kita bicara sebelum. Dalam konteks tindakan represif artinya penindakan pada saat korupsi itu terjadi. Kemudian terakhir adalah mau diapakan setelah mereka itu ditindak. Setelah apa misalnya penjara yang saat ini tempat mereka berkumpul itu cukup begitu untuk menindak mereka atau ada langkah lain. Nah, 3 hal ini menjadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi saya melihat bahwa dari ketiga ini memang yang lebih dominan itu faktor law enforcement yang ada di tengah, tindakan represif. Aspek pencegahan dan aspek langkah lanjutan dari itu masih sangat minim saya lihat. Iya, masih mencari-cari ya Pak, meraba-meraba kayaknya ya. Dari aspek penegakan, dari aspek pencegahan misalnya.
upaya-upaya untuk melakukan pencegahan itu masih sangat minim. Kenapa? Karena upaya pencegahan itu lebih bagus sebetulnya melihat melalui pendekatan kultural. Kita melihat bahwa korupsi itu, penindakan korupsi itu harus dilihat sebagai sebuah paradigma akal budi. Ya, agar ada sebuah proses pencerdasan bagi masyarakat. Baik, ini saya kembali ke Pak Jaya. Sejak tahun 2005 ya Pak ya, pemberantasan korupsi adalah yang paling agresif dan juga tegas dalam sejarah Indonesia. Dengan dibantu dengan berdirinya adanya kita mempunyai KPK Pak. Lalu sejauh mana kerjasama antara lembaga penegak hukum dalam komitmen mereka untuk memberantas korupsi tersebut? Kalau di tingkat pusat sudah ada MOU ya antara KPK, lembaga ya, Pak? Kejaksaan dan Departemen Keuangan. Bahkan tahun 2012 MOU tersebut adalah sudah memflot 10 area rawan korupsi. Di antaranya pengadaan barang dan jasa, pajak dan sebagainya. Ada 10 area rawan korupsi. Sehingga dari 10 area ini kita sepakat bahwa di area-area tersebut itulah yang tentunya potensi rawan korupsi. Seperti pengadaan barang dan jasa, mungkin adanya markup, kemudian berubah spek. Nah ini juga diantisipasi oleh kita melalui MOU antara KPK dengan kita. Kemudian juga kita banyak sekali berkoordinasi dengan KPK dalam melaksanakan langkah-langkah penindakan hukum. Seperti baru-baru ini kasus pajak yang dilakukan oleh KPK menangkap, kemudian serahkan kita untuk melakukan penuntutan. Ini salah satu bentuk koordinasi antara KPK dengan pihak kejaksaan. Dan banyak lagi hal-hal lain seperti KPK melakukan supervisi ke beberapa daerah dalam rangka memaksimalkan penanganan perkara korupsi. Itu dari tahun kapan Pak adanya MOU dengan antar lembaga tersebut? 2005 ya Pak? 2005 sampai sekarang ada sampai terus sekarang. berjalan, ya. Namun kenyataan di lapangan adalah yang disuguhkan oleh masyarakat adalah terkadang memang masih banyak ya Pak ya. Mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata. Memang banyak sekali kasus-kasus yang justru pengadaan barang, pajak ini bahkan semakin merajalela ya Pak. Pendapat Bapak tahan dulu Pak Dapi ya. Kita harus jeda sejenak. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Sebelum TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Banu TV. Tema yang kita bicarakan dalam kesempatan kali ini mengenai berantas korupsi tanpa pandang bulu. Tadi sebelum kita jeda pemirsa, saya mempunyai pertanyaan dengan Pak Jaya. Untuk itu langsung saja saya akan bertanya kembali mengenai memang masih banyak Pak ternyata setelah dilakukan MOU dengan berbagai lembaga gitu, namun ternyata masih banyak juga yang kejadian, bahkan kasus Jayus mengenai pajak ini cukup fenomenal ya Pak ya. Lalu ada juga Joko Susilo dengan pengadaan barang dan jasa ini seperti ini. Silakan Pak. Saya sependapat dengan Pak Anton tadi bahwa lihat perkara korupsi adalah dari berbagai aspek, ada budaya dan sebagainya. Tentunya juga ya kita dalam rangka pencegahan juga melakukan beberapa hal, langkah-langkah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian memang faktor-faktor lain yang sangat menunjang apa yang disampaikan Pak Anton tadi itu adalah memang fakta di lapangan seperti itu kira-kira. Faktor budaya, mulai ada, kita tidak menutup mata ada hal-hal yang kurang pas dalam konteks antara kita dengan masyarakat maupun antara birokrasi dengan birokrasi sendiri. Nah, jadi ya apalagi kita tidak lakukan langkah-langkah saja sudah masih tetap ada. Masih ini juga ya, Pak, ya? fenomenal kita yang tentunya kita hadapi bersama di masyarakat itu. Oke, baik. Saya ke Pak Anton kalau gitu. Ini terkesan sampai saat ini tidak ada yang siapapun tidak lepas dari jerat hukum ya Pak. Ini banyak sekali yang melakukan kasus korupsi, eksekutif, legislatif, dari bahkan pengurus partai pun sekarang melakukan. Ini menurut Pak Anton sendiri, saat ini apakah tindakan hukum yang dilakukan bagi para pelaku sudah maksimal dan bagaimana membuat para pelaku tersebut ini akhirnya mendapatkan efek yang jerah? Karena seperti kita ketahui bersama, hukuman dari para pelaku ataupun koruptor ini terkesan memang
belum maksimal ya, yang seperti yang dilihat dari kacamata masyarakat. Iya, betul. Saya sependapat sebetulnya. Yang pertama, kalau kita lihat dalam konteks yang kita ingin bicarakan bahwa penindakan korupsi tanpa pandang bulu, upaya ini tentu saja adalah upaya yang cukup ideal. Tapi patut kita sayangkan, ternyata bukan hanya dari persoalan-persoalan ekonomi politik, tapi persoalan hukum juga ini sangat krusial. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang justru dengan kedudukan misalnya para pejabat atau birokrat tertentu yang melakukan korupsi, perlakuan di dalam konteks penegakan hukum itu justru sangat pandang bulu sebetulnya. Kalau kita lihat misalnya penegakan terhadap korupsi dengan kualitas, artinya dia koruptor pemula dengan koruptor kelas kakap misalnya, itu ada perbedaan dalam konteks penindakan tentu saja ya. Di sini kan akan terlihat, kita sudah sering melihat contoh antara kejahatan top head crime atau white collar crime dengan blue collar crime atau kejahatan tingkat rendah. Itu mereka sering diperlakukan secara berbeda dalam penegakan hukum. Nah, saya lihat aspek-aspek ini masih sangat kentara. Sekalipun dengan munculnya superioritas KPK barangkali kita baru melihat ada sebuah nuansa yang cukup menggembirakan begitu. Meskipun saya melihat orientasi penegakan hukum ini, contohnya seperti ini, bahwa pada saat sekarang ketika KPK menjadi sentra, tentu saja munculnya KPK adalah salah satunya barangkali adalah bentuk ketidakpuasan ketika sistem peradilan kita tidak berjalan dengan baik gitu. Kejaksaan, kepolisian, juga di peradilan yang umum itu mereka tidak berjalan gitu dengan baik. Nah, muncul KPK barangkali. Nah, ketika muncul pada saat ini memang memperlihatkan wajah yang cukup menggembirakan. Artinya mereka bisa lugas menindak dan lain sebagainya. Tetapi saya cukup khawatir ketika terjadi sentra penegakan hukum yang berorientasi terlalu KPK. Kenapa? Karena sekarang KPK masih kuat memang. KPK masih kuat, anggaran masih cukup banyak, mentalitas, moralitas cukup bagus, kita lihat di pemberitaan. Tetapi ini kan birokrasi. Birokrasi ini bisa digerogoti oleh mafia manapun, dan mafia paling kuat adalah mafia yang bermain di lingkungan korupsi sebetulnya. Ya. Nah, kita khawatir kalau penegakan KPK ini tidak disebar kembali kepada birokrasi, artinya menarik birokrasi lain. Tadi sudah ada MOU. Ini kayak pagar untuk perlindungan batas luar. Saya harap ini tidak hanya sebatas itu, tapi realisasi ke sana kan cukup real begitu. Ini berupaya untuk menyebarkan kembali budaya penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Jadi tidak one man show nanti. Karena kalau nanti tiba-tiba anggaran repot, mentalitas dimasuki dan lain sebagainya, saya khawatir rontok. Nah, begitu rontok, lembaga yang lain juga akan terbawa rontok. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang terkait dengan persoalan penegakan hukum. Cukup atau tidak upaya penegakan hukum yang dilakukan sekarang? Kalau kita lihat juga di pemberitaan atau di informasi yang muncul, bahwa koruptor itu memang cenderung dipidana dua hal. Pidana penjara dalam jangka waktu pendek. Iya, benar. 2 tahun, 3 tahun dengan korupsi miliaran misalnya. Benar. Itu yang pertama. Sedangkan Yang kedua, betul. Yang kedua adalah denda yang relatif kecil banding jumlah korupsi. Mungkin ada hitung-hitungan uang negaranya yang dirasakan, dengan itu tidak semuanya. Tetapi ada satu hal yang cukup penting sebetulnya. Dengan model seperti itu, kita setback sedikit bahwa persoalan korupsi itu ada 3 hal yang sangat fundamental. Uang, kekuasaan, kesempatan. Yang ditunjang oleh motif dan moralitas. Jadi 3 itu sirkuler. Dan untuk para koruptor kelas kakap, mereka melakukan korupsi itu bukan lagi semacam kebutuhan, tapi semacam ekstase, candu, kesenangan begitu. Sampai akhirnya suatu saat dia harus mau nggak mau terjatuh ya Pak? Ya, dalam konteks kesenangan artinya nggak mau korupsi, nggak perlu mereka harus korupsi juga mereka lakukan korupsi karena untuk memenuhi orang ngerokok candu gitu ya, orang candu karena itu egoisme mereka deh. Betul. Nah ini bisa terbentuk untuk koruptor kelas kakap karena mereka memberikan kesempatan, uang berlimpah, kesempatan sangat banyak. Nah oleh karena itu konteks kalau kita ingin melakukan satu hal dalam pemidanaan, misalnya penjeraan, ini yang paling sederhana, saya pikir pidana yang ada sekarang itu tidak memberikan penjeraan.
tidak membuat efek jerah ya. Belum memberikan penjeraan. Baik, ini silakan Pak Jayadi disanggapi mengenai terkesan memang korupsi seperti rumput ya Pak, dibangkas ada lagi, dipangkas ada lagi. Pameo-nya memang seperti ini. Bukan mati satu tumbuh 1000, tapi pameo-nya mati satu muncul terus. Jadi nggak akan mati-mati memang. Nah, ini pendapat dari Pak Jaya selaku Kejaksaan Tinggi di Jawa Barat seperti apa? Saya setuju pendapat Pak Anton tadi bahwa katakanlah dibangkas satu tumbuh muncul terus gitu. Kita untuk ke arah ke sana tetap kita lakukan langkah-langkah kebijakan yang paling intinya tetap kita lakukan optimalisasi penanganan perkara korupsi. Gitu. Sekalipun tadi dikatakan bahwa mungkin tidak ada efek jerah, tapi kalau lihat dari pasal-pasal dalam pasal pun kita sudah melihat bahwa ancaman-ancamannya, kemudian juga kerugian negara. Kerugian negara kita memaksimalkan bahwa kerugian negara keseluruhan, kemudian kita gali berapa yang dinikmati oleh bersangkutan, dan ini kita berusaha mengembalikan dari pihak-pihak kerugian negara. Memang dirasakan memang belum maksimal. Lainnya kita melangkah mencoba bagaimana caranya maksimal ke depan. Ya, sehingga di internal kami mulai dari jajaran Kejaksaan Agung sampai ke daerah mencoba langkah-langkah upaya-upaya untuk membenahi kinerja kita untuk lebih apa yang diharapkan oleh seperti Pak Anton tadi. Akhirnya dari Kejaksaan Tinggi pun melakukan pembenahan dari dalam dulu ya Pak, sebelum akhirnya melakukan pembenahan ataupun penindakan dari luar. Kalau ke Pak Anton, ini statistik penindakan hukum ya Pak ya terhadap koruptor selalu mengalami peningkatan, dan ini kalau misalnya kita lihat berita di mana-mana kalau bisa soal koruptor terus ya Pak ya, seperti selebriti ini antara berita koruptor dan gosip selebriti ini hampir sama ya Pak ya. Terkadang bingung sendiri gitu, apalagi kalau misalnya sudah yang anggota dewan tapi ada artis-artisnya. Ini pendapat Bapak sehingga apakah ini memang merupakan apa ya, koruptor ataupun korupsi ini sudah mendarah daging. Jadi semua lini kehidupan memang terkesan ada. Ini kita hidup di Indonesia memang kadang-kadang bahkan Indonesia sekarang saat ini menjadi negara terkorup nomor berapa ya? 5 besar ya Pak ya di dunia ya? 5 besar. Betul, saya sekalipun saya tidak terlalu percaya dengan angka-angka ya, karena angka-angka itu kan bisa dibuat-buat ya, Pak ya? Kamuflase kadang-kadang. Kita lihat ya BPL menghitung angka, tapi jumlah kemiskinan kita kan tetap saja luar biasa gitu. Nah, satu hal sebetulnya yang paling penting kalau kita ingin berbicara korupsi. Betul, korupsi formal memang diatur sebetulnya di dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Entah itu secara sempit dalam undang-undang korupsi, itu pasal 2, pasal 3, dan pasal yang lainnya ada suap, ada gratifikasi, dan lain sebagainya. Tetapi dia juga melebar ke tindak pidana yang lain, tadi disebutkan. Ada barang dan jasa. Kemudian ada money laundering sekarang yang luar biasa sekali sebetulnya. Dengan money laundering itulah yang menyebabkan korupsi menjadi sebuah kejahatan yang transnasional gitu ya. Jadi dia bisa kemana-mana. Mulai diekspos beritanya sewaktu ada kasus simulator SIM ya. Betul, baru masyarakat ada kasus ini ternyata, ada modus ini ternyata. Betul. Nah itu yang formal. Artinya yang peraturan perundang-undangan mengaturnya begitu. Tetapi sebetulnya ini yang paling luar biasa adalah budaya korupsi kita. Budaya korupsi ini yang luput sebetulnya, atau korupsi kekuasaan itu luput. Misalnya orang misalnya seperti ini datang telat, korupsi waktu ya Pak? Iya, itu kan korupsi juga sebetulnya, hanya dalam konteks yang lain. Tetapi itu adalah bagian yang sebetulnya membentuk budaya kita. Ya, membentuk budaya kita. Atau kita lihat misalnya pemaknaan hadiah, suap, memberi. Tipis dalam tipis sama dalam dunia bisnis itu sangat sulit dibedakan. Ya, jadi gimana kalau seseorang misalnya saya ingin memberikan sesuatu pada Anda, kemudian tapi saya memberikannya nanti saja setelah putusan hakim selesai. Maka dia bisa jadi bukan suap, tapi nanti jadi gratifikasi secara formal. Tetapi itu tidak begitu mudah untuk melihat, ya namanya nyecep kata orang Sunda ya, memberikan suatu kenang-kenangan dan lain sebagainya. Pola-pola ini masih muncul dan sangat sulit dideteksi. Ada banyak. Nah, pola ini yang membentuk sebetulnya perilaku atau budaya korupsi di masyarakat. Yang akibatnya, saya pikir bukan hanya birokrasi dan lain sebagainya. Dunia pendidikan, tempat dunia pendidikan saya,
persoalan waktu, persoalan yang lain-lain itu muncul ke Iya. permukaan. Dan ini membentuk pola pikir mereka tentang Oke, bahkan kalau misalnya SD ini ada ya, maksudnya orang tua pas suatu kenaikan ini kelas kan memberi hadiah untuk guru. Ini mungkin bisa dikategorikan seperti itu ya Pak ya? Betul, itu kan kalau kita anggap itu Kalau sebagai sebuah itu yang lazim benar, kan, karena pemberian sudah memberikan gitu. ataupun memberikan pelajaran kepada anaknya, ini mungkin hadiah gitu ya. Betul. Tapi mungkin kalau bisa diartikan lain, ini bisa merembet kemana-mana yang tanpa disadari telah melakukan korupsi juga ternyata. Ini terkesan memang agak-agak rancu ya Pak ya. Akhirnya masyarakat bingung sendiri untuk menentukan apakah ini benar-benar korupsi murni atau kan korupsi yang mungkin tidak terlalu disadari untuk melakukan korupsi seperti itu ya. Saya mungkin ke Pak Jaya ini mengenai sudah sejauh mana sih Pak penerapan program kerja Kejati Jawa Barat dalam mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Sejak awal saya sampaikan tadi bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah seperti tadi katakanlah rencana aksi dalam langkah penanganan korupsi, yaitu adalah Impres nomor 1 tahun 2012 Presiden, bahwa di sana dikatakan bahwa percepatan perkara korupsi adalah segera dilakukan gitu. Dan optimalisasi penanganan korupsi juga segera dilakukan. Kemudian ditindaklanjuti dengan saya sampaikan tadi bahwa tahun 2012 adanya MOU dengan beberapa pihak dan menentukan langkah-langkah 10 area rawan korupsi. Dan sehingga kami juga di 10 area tersebut tentunya akan memantau, akan mengawasi sejauh mana langkah-langkah penanganan kinerja dari lawan korupsi 10 korupsi tadi. Iya, kita tentu saja ingin mengetahui juga bagaimana dengan perkembangan itu ya Pak ya, setelah dilakukan MOU pada tahun 2005. Nanti kita akan memperdalam lagi Pak semua mengenai berantas korupsi tanpa pandang bulu ini. Namun nanti ya Pak ya, kita harus jeda sejenak. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Pro TV. Kami akan kembali sesaat lagi. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Pro TV. Tema yang kita bicarakan dalam kesempatan kali ini mengenai berantas korupsi tanpa pandang bulu. Langsung saja saya pemirsa akan berbincang kembali dengan kedua narasumber saya. Ini mungkin ke Pak Jaya kembali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mendukung penuh KPK dan juga penegak hukum lainnya untuk memberantas korupsi. Ini sejauh mana Pak kesolidan antar lembaga dalam memberantas korupsi dan juga melawan para koruptor ini? Dari lembaga-lembaga yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dan koordinatif antara kita. Tadi sudah sampaikan terdahulu bahwa kita melakukan MOU dan sebagainya. Ini adalah satu langkah-langkah katakanlah mungkin langkah-langkah keinginan kuat Bapak Presiden untuk memberantas tindak pidana korupsi. Memang secara nyata bahwa di masyarakat dirasakan ini berdasarkan belum maksimal. Karena memang perangkat-perangkat untuk itu juga perlu dipersiapkan untuk pemberantasan korupsi. Nah, ini kendala Pak yang memang ditemui di lapangan. Antar lembaga ini kan suka ada ya Pak ya, miskoordinasi ataupun juga banyaklah ya berita-berita yang memang menampilkan adanya gesekan ya Pak ya. Mungkin saya bisa bilang kayak gitu. Ini bagaimana Pak cara mungkin kembali ke tracknya Pak agar kesolidan itu yang ingin ditargetkan oleh pemerintah pusat bisa tercapai? Untuk menghindari sampaikan dari gesekan antara lembaga dan lembaga, sebetulnya boleh dikatakan tidak ada lah, karena KPK sendiri dengan kita sudah melakukan kerjasama bahwa mana yang lebih dulu melakukan penyidikan maka silahkan untuk melanjutkan pekerjaan. Ada tarik-tarikan ya Pak ya? Tidak tarik-tarikan. Cuma memang mungkin masyarakat atau media menilai itu ada, sudah barang tentu ini yang perlu kita sampaikan bersama kepada masyarakat, memberikan penjelasan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kita. Nah, kalau bisa Pak Anton sendiri melihatnya bagaimana antara kesulitan antar lembaga untuk membereskan hukum ataupun juga koruptor yang ada di Indonesia?
Ya, ini adalah problem-problem yang cukup rumit gitu. Karena kan setiap birokrasi itu punya tujuan. Dia punya tujuan, punya organ, punya kelembagaan, punya orang yang berbeda. Dalam konteks apabila kepentingan kelembagaan mereka terganggu, ya mereka harus saling protektif. Betul bahwa ada upaya yang secara sinergis yang perlu dilakukan agar lembaga ini bisa mengarah kepada satu tujuan. Mari kita sama-sama melakukan penindakan, gitu, pemberantasan korupsi juga. Tapi yang menjadi persoalan adalah orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang di dalamnya apabila kepentingan kelembagaan ini misalnya bisa muncul terganggu, gesekan-gesekan itu pasti ada. Betul bahwa kita harus melakukan meminimalisasi menurut Dulu kan saya. ada juga mengenai kadal versus Cicak versus iya, buaya. itu ya, misalnya. salah ya. Itu kan bagaimana sebetulnya polisi bertahan begitu mati-matian, tapi akhirnya kemudian masyarakat dan lain sebagainya juga. Nah ini problem birokrasi yang bisa muncul. Oleh karena itu saya melihat sebetulnya upaya-upaya penindakan di samping sinergitas kelembagaan tadi, ya, yang sekalipun ada MOU, tetapi memang harus lebih realisasinya ini memang harus di atas segalanya. Prioritas penindakan korupsi itu kita harus nomor utama karena memang sangat-sangat luar biasa. Berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk memberantas benar-benar berantas habis korupsi? Apakah 10, 20 tahun ataupun justru lebih lama dari itu? Bisa jadi. Saya lihat 10 sampai 20 tahun itu waktu yang cukup sebetulnya untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan catatan komitmen kelembagaan, terutama memang bukan hanya lip service. Mohon maaf, bukan hanya lip service. Saya melihat terkesan bahwa banyak orang pejabat negara atau siapapun berbicara tentang pemberantasan korupsi, tapi mereka sebetulnya tidak pro korupsi. Mereka hanya semacam lip service. Nah, ini tidak akan berhasil menurut saya. Ya karena apa? Karena memang pemberantasan korupsi itu, korupsi mengakar. Pemberantasannya juga harus mengakar. Kita ingat Cina, Korea, Jepang, beberapa negara Asia itu bisa melakukan pemberantasan korupsi yang luar biasa karena komitmennya juga luar biasa. Saya melihat, mohon maaf, kemarin saya tidak bermaksud menyinggung bahwa catatan-catatan yang disampaikan oleh ICW misalnya itu menunjukkan sekelompok orang yang misalnya belum pro terhadap penegakan korupsi. Saya melihat bukan hanya di lingkungan itu. Saya di Komisi Yudisial juga misalnya, ahli di tenaga Komisi Yudisial. Ribuan laporan masyarakat atau para pihak yang melaporkan hakim. Banyak sekali laporan-laporan dan banyak sekali hakim yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Yang di dalamnya salah satunya adalah terima suap. Benar. Itu banyak sekali. Nah ini kan memperlihatkan penegak hukumnya sendiri. Ini sebagai, kan sebetulnya dalam penegakan korupsi hakim itu harus berani. Benar. Ya hakim itu luar biasa, harus berani dia. Karena apa? Dia akan dituntut dari jaksa, dari advokat, hakim yang akan memutus. Hakim ini yang harus punya keberanian. Ini ironis ya Pak Ece ya. Di lain pihak hakim memang sedang menangani kasus korupsi. Namun ternyata tidak berapa lama kemudian justru beliau sendiri akhirnya terseret dengan kasus korupsi tersebut. Ini tidak usah jauh-jauh ya Pak ya, di Kota Bandung ini kita sedang menghadapi kasus tersebut. Betul. Ya. Ini bagaimana sih Pak tanggapan Bapak sebagai Jampinsus ya Pak ya? Ini mengenai pidana khusus mengenai yang memang dihadapi oleh permasalahan di Kota Bandung seperti kasus Bansos dan juga Hakim Setiabudi ini. Kami melihat bahwa itu kan person ya, atau apa namanya mungkin oknum ya. Memang tadi itu tentang bahwa korupsi termasuk gratifikasi maupun suap adalah yang menyangkut kepada jabatan, kewenangan dan sebagainya. Ya mungkin dalam melaksanakan kewenangan seorang hakim juga ada keterbatasan. Disinilah mungkin yang kita lihat sendiri kejadian yang baru-baru ini terjadi di Kota Bandung. Ya kami sendiri sebetulnya ikut prihatin Pak Anton dengan kejadian-kejadian itu sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh seorang penegak hukum lah. Karena hakim, kejaksaan, advokat, penyidik Polri, penyidik dan lain-lain itu adalah merupakan bagian daripada penegakan hukum. Jadi sehingga kami sendiri sebetulnya turut prihatin lah. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk melakukan tindakan korupsi gitu di kelembagaan Kejaksaan Tinggi sendiri misalnya gitu? Ada tantangan tersendiri tidak? Apakah memang susah bener gitu Pak untuk memberantas korupsi yang ada di Jawa Barat ini? Disampaikan oleh Pak Anton tadi bahwa korupsi itu kan ada yang complicated sekali ya, permasalahan-permasalahan di lapangan.
terutama menyangkut kebijakan, kemudian situasi dan sebagainya. Tapi sampai saat ini di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan jajarannya kejari-kejari termasuk di daerah, ya tentu kalau hambatan pasti akan bertemu lah ya. Seperti konflik interest dengan masing-masing pihak, terus kepentingan lain gitu. Tapi alhamdulillah semuanya karena itulah tuntutan tugas kami untuk melaksanakan dan menegakkan hukum yang ada dan undang-undang yang ada, ya risiko jabatan dan risiko tugas kita laksanakan dengan baik semua. Nah, ini ke Pak Anton, untuk menindak para koruptor ini kan memang sama sekali belum bisa membuat masyarakat puas ya Pak ya. Hukuman ini berbeda jauh dengan hukuman korupsi dan juga bahkan maling ayam, bahkan maling ibu-ibu yang waktu itu maling kakao. Kakao itu pun sama sekali beda ya Pak ya. Ini apakah ini yang akhirnya juga membuat masyarakat ini menjadi pesimis dan juga antipati terhadap kelembagaan dari pemerintah tersebut ataupun juga memang dari legislatif, ataupun mungkin terakhir mungkin beberapa data di pemilihan kepala daerah, gubernur ataupun juga wali kota dan bupati ini banyak sekali para masyarakat yang akhirnya memilih golput. Ini apakah efek dari korupsi tersebut atau seperti apa? Ya, ada sebuah anekdot misalnya, seandainya Jawa Barat ini dijadikan LP buat khusus koruptor, itu nggak akan muat nampung koruptor yang ada di Indonesia. Ini anekdot, tapi itu adalah sebuah gambaran yang memperlihatkan betapa parah luar biasanya sebetulnya kondisi tindak pidana korupsi di kita. Saya ingin mengatakan bahwa situasi perpolitikan di kita juga sama sekali tidak mendukung aspek penegakan hukum. Padahal dalam konteks penegakan hukum, situasi politik itu sangat diperlukan sebetulnya. Apabila politik kita cukup kondusif, penegakan hukum kita diharapkan juga bisa didorong ke sana, lebih kondusif. Kita lihat bagi-bagi kue, safety, keamanannya segala macam. Ini masih menjadi bagian dari pola kehidupan politik kita. Pantas saja banyak masyarakat yang tidak percaya barangkali dengan para politikus kita. Mereka ogah disebut sekarang politikus, politisi saja ya, karena ada tikusnya di situ. Tapi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum kita itu cukup berat, cukup berat. Sekalipun ada KPK, kita berharap KPK tentu saja eksis terus. Tapi saya khawatir, saya sebutkan tadi, apabila mereka bisa, artinya kan upaya pelemahan terhadap mereka terus dilakukan. Ini dari saya sebut mafia lah kita sebut, mereka yang memang merasa terganggu oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK. Tapi ada satu hal barangkali yang saya ingin sampaikan, bahwa pemidanaan terhadap mereka juga memang tidak cukup kalau hanya model pemidanaan seperti ini. Baik. Ya, ini semoga saja ya Pak ya, akhirnya ada perbaikan-perbaikan dari semua ini ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin adalah bagaimanakah program-program dari Kejaksaan Tinggi untuk meminimalisasi Pak adanya tindakan-tindakan korupsi dan juga mungkin perbaikan-perbaikan mengenai hukum apa juga mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Jawa Barat ini. Namun nanti ya Pak ya, di segmen keempat Bapak akan menjawab pertanyaan saya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Kabar TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dalam Dialog Khusus Balung TV kali ini. Langsung saja, ini mungkin saya akan sedikit membacakan data survei indeks persepsi korupsi ataupun juga anggapan masyarakat tentang perilaku korupsi di Indonesia pada tahun 2006 berdasarkan survei yang mencakup 163 negara.
Indonesia berada pada peringkat 130 dengan nilai indeks 2,4. Pada tahun 2007, survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Dan pada tahun 2010, survei yang mencakup 178 negara, Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8. Dan akhirnya pada tahun 2011, naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Dan dari data tersebut terlihat upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi memiliki dampak yang positif dan juga progresnya. Ini langsung saja saya tanyakan kepada Bapak Anton. Silakan Pak, bagaimana tanggapannya? Ya, sekalipun saya tidak terlalu begitu percaya dengan angka-angka begitu, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi angka-angka itu. Ada banyak faktor. Tapi dari banyak hal yang kita lihat tentang persoalan korupsi di kita, bahwa sekalipun penindakan korupsi kita sudah memperlihatkan sinyal yang sangat bagus. Tadi sudah disebutkan ada sinergitas dan mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kemudian juga KPK bisa menularkan barangkali, karena harus diakui budaya mereka cukup bagus begitu. Jadi bisa ditularkan kepada sistem peradilan yang lain yang biasa umumnya menangani korupsi. Kita berharap bahwa KPK suatu saat tidak lagi diperlukan kalau sistem peradilan yang kita miliki itu sudah sangat kuat. Mencukupi itu satu hal yang pertama, bahwa upaya pemerintah memang sudah memperlihatkan langkah-langkah yang cukup signifikan terkait dengan kehadiran KPK dan juga beberapa upaya yang dilakukan oleh kelembagaan ini. Tapi ini harus dipertahankan, sebab kalau tidak kita akan mengalami persoalan-persoalan lain lagi, bahkan mungkin merosot kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya yang cukup penting sekali itu adalah kita perlu mengembangkan model pemidanaan sebetulnya terhadap para koruptor, agar mereka satu tidak hanya cukup jera, tetapi juga akan memberikan pendidikan bagi orang lain, agar apabila melakukan korupsi resikonya sangat berat. Misalnya pemiskinan, kita belum, isu itu kan pernah muncul juga dalam konteks. Bayangkan kalau orang korupsi, saya melihat begini, orang yang melakukan korupsi kemudian dipidana, masuk penjara, dia berleha-leha kok di penjara, karena dia bisa mengatur uang, mengatur kekuasaan dan lain sebagainya. Seandainya konteks pemiskinan ini bisa diterapkan, wah itu lumayan, uangnya kan bisa untuk kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlu bakti sosial rasanya ke masyarakat. Ya, setelah misalnya dipecat, wah kerja bakti sosial nggak digaji tuh. Biar bisa kembali terlihat ada proses pendidikan bagi mereka agar ini masyarakat luar negeri sudah diterapkan bisa, seperti itu ya, ada banyak cara di luar negeri itu untuk menangani upaya-upaya penindakan korupsi. Mulai dari yang sangat kontroversial, misalnya seperti ini, hukuman mati. Mulai dari hukuman mati terhadap para koruptor yang artinya sudah edik begitu, jadi digebuk atau dikata orang Sunda dipukul juga, bandel aja tetap korupsi begitu ya, atau korupsinya ketahuannya di puncaknya, sebetulnya dia udah ratusan kali korupsi misalnya. Ya, nah bagi pelaku seperti ini saya pikir perlu tindakan-tindakan yang cukup tegas. Pidana mati, denda yang cukup berat, misalnya pemiskinan, pemecatan, dan juga barangkali tadi bakti sosial, bekerja tanpa dibayar pada masyarakat, melayani rakyat begitu. Itu adalah bagian-bagian yang perlu dikembangkan. Iya, at least tidaknya telah memberikan efek jerah untuk mereka ya Pak ya. Betul. Nah ini bagaimana Pak Jaya mengenai tanggapan dulu lah mengenai apa yang dibilang Pak Anton. Saya sependapat dengan Pak Anton ya, karena memang tuntutan masyarakat juga akhir-akhir ini seperti itulah. Katakan dianggap bahwa penegakan hukum akhir ini kurang maksimal dan sebagainya. Tapi memang kenyataan harus kita hadapi bahwa lembaga-lembaga penegak yang ada itu akan mengacu kepada aturan-aturan ketentuan yang sudah ada gitu. Sehingga mungkin ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, mari kita bentuk, mari kita bangun penanganan perkara korupsi seperti apa yang sehingga dapat diakomodir oleh semua pihak. Mungkin dari segi pemiskinan tadi itu, kemudian bakti sosial yang dilakukan oleh, sampai saat ini kita tidak bisa melakukan hal itu, memang keterbatasan undang-undang yang kita lakukan atau undang-undang yang ada ya, tidak, sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang disampaikan keinginan masyarakat yang melalui Pak Anton tadi. Nah ini Pak, ada mayoritas memang masyarakat merasa kurang adil ya Pak, karena memang terlalu tidak begitu adilnya hukum yang dilakukan yang diterima oleh koruptor dan juga maling ayam. Ini apakah memang hukum kita seperti itu atau bagaimana tanggapan Bapak? Jadi kalau kita lihat secara umum, hukum Indonesia itu kan hukum peninggalan zaman Belanda ya Pak Anton.
Jadi kita tidak bicara katakanlah mungkin person to person atau case by case gitu, tapi secara umum bahwa pencurian itu kan sudah diancam sedemikian rupa, pasalnya 367 itu ancaman sekian tahun. Kemudian juga ada nilai nominalnya, zaman dulu adalah Rp250.000 adalah Rp250 adalah sudah dikategorikan sudah ada kategorikan melalui unsur pasal pencurian atau 362 tadi. Dan ancamannya juga sama, tidak melihat. Nah, disinilah dibutuhkan revisi, kemudian juga dibutuhkan keahlian hakim memutus, kemudian jaksa mempertimbangkan hal-hal lain. Karena kalau kita lihat dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang hukum pidana itu kan sudah jelas bahwa pencurian adalah ancamannya sekian tahun gitu, maksimal. Kemudian perkara-perkara pun juga dibangun. Nah, ini kita tidak bisa lari dari itu tentunya kan gitu. Nah, satu. Kemudian juga ya saya menyadari bahwa memang masyarakat atau kami menyadari bahwa masyarakat ada ketidakpuasan atau kurang maksimal. Seperti ada persoalan bahwa pencurian yang lebih besar ada dihukum sekian tahun, yang pencurian minim adalah kok hampir sama. Nah ini memang faktanya seperti itu karena ketentuan dalam undang-undang juga mengatur ya tidak membedakan jumlah dan minimal Rp250 adalah memenuhi pasal unsur pencurian. Namun kan jadi terkesan memang kurang tegas ya Pak ya dalam hukuman itu. Jadi memang terkesan memang tidak ada benar-benar tidak bisa memberikan efek jerah untuk para tersangkanya. Ini apakah memang harus diberikan ataupun juga dilakukan ini hukumnya memang dari zaman Belanda ya Pak ya? Memang apakah memang sudah masih bisa diimplementasikan untuk zaman sekarang itu masih sesuai atau cocok? Saya punya komentar tentang itu. Untuk KUH pidana kita atau KUH Perdata itu memang produk peninggalan Belanda. Sehingga azas-azas itu sudah sangat tidak sesuai. Sementara rancangan KUH pidana kita yang sudah dibuat tahun 67 sudah jadi sebetulnya, terus kita proses, diperbaharui, tetapi sampai sekarang belum menjadi prioritas anggota dewan untuk muncul. Katanya tahun ini, tapi saya tidak tahu. Tetapi kalau kita melirik undang-undang korupsi kita, undang-undang yang paling hebat sedunia sebetulnya. Kalau dilihat ya, karena dibuat oleh pakar dan itu studi banding sebetulnya. Namun saya lihat ada beberapa ancaman yang cukup tinggi, tapi kita lihat hakim sendiri itu tidak berani sebetulnya menerapkan ancaman-ancaman yang luar biasa itu. Apa yang membuat itu, Pak? Ya, saya tidak tahu. Mungkin seharusnya saya melihat bahwa hakim itu harusnya satu, dia memutus dengan compassion, bukan hanya dengan rasionya saja, tapi juga dengan compassion, kepedulian. Coba lihat rakyat yang menderita pembangunan. Kemudian juga dia harus memutus dengan kejujurannya, bukan hanya nalar dan logikanya sih, kejujurannya. Dan yang terakhir yang paling penting dia harus memutus dengan keberanian. Sementara kan intervensi politik, persoalan lain itu masih cukup kental dalam konteks korupsi karena pejabat yang terlibat di dalamnya begitu. Nah, ini yang menyebabkan sekalipun tatanan hukum kita sudah cukup bagus sebetulnya agak ironis begitu. Kok saya melihat juga secara real korupsinya sekian, tetapi hukuman pidananya itu misalnya 2, 3 tahun, 4 tahun. Ya, akhirnya jadi abu-abu ya, Pak. Betul. Bukan hitam putih lagi, tapi abu-abu ya. Saya pernah berkunjung juga ke LP misalnya. Ke LP itu di situ banyak sekali koruptor karena di situ terlihat bahwa mereka nyaman, enjoy dan masih bisa mengatur keuangan mereka di luar ya, bisa mengatur sedemikian rupa. Jadi mereka sama sekali saya curiga begitu keluar penjara bukan ada yang jerah tetapi mungkin mengembangkan hal-hal yang terkait dengan persoalan itu karena luar biasa sekali menurut saya. Ironis ya Pak ya. Ironis, nah, ironis. Ini apakah masyarakat di era yang saat ini Pak berani gitu melaporkan para pelaku korupsi ke penegak hukum dan sejauh mana perlindungan para saksi korupsi tersebut, apakah mereka aman dari tuntutan balik? Ini kan kalau bisa kita lihat memang ada perlindungan untuk saksi-saksi ya Pak. Apakah selama ini memang seperti apa pendapat Bapak? Mungkin dari Pak Jaya terlebih dahulu. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Anton tadi bahwa sepertinya para koruptor nyaman di masing-masing katakanlah pemasyarakatan gitu. Itu saya sampaikan bahwa memang penegakan hukum di korupsi di Indonesia ini membutuhkan suatu komprehensif, bukan hanya kewajiban atau suatu lembaga, tetapi memang keseluruhan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai lembaga peradilan sampai
ke lembaga pemasyarakatan ini harus satu bahasa. Dan ini sebetulnya langkah-langkah pemerintah sudah mengarah ke sana sebetulnya. Cuman dirasakan mungkin belum maksimal ya, belum optimal oleh masyarakat itu, karena memang baru berusaha menggeliat atau mencoba kita melakukan hal yang terbaik untuk memang mengakomodir keinginan masyarakat ini. Kemudian kalau lihat dari segi yang terakhir tadi bahwa memang penanganan perkara korupsi ya saya katakan tidak perlu tidak bisa dilakukan oleh satu sisi penegakan hukum, tapi harus secara bersama-sama. Sebetulnya memang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Ini semoga saja ya Pak ya, agar bisa lebih memberikan hasil yang maksimal ya Pak ya. Pak Anton silakan. Ya, urusan korupsi itu kan bukan hanya dengan perorangan sebetulnya, tapi dia juga terkait dengan mafia di belakangnya lah. Karena saya biasanya korupsi itu rame-rame. Yang menjadi korban biasanya orang-orang yang terima uangnya, tetapi orang-orang yang menggunakan jasa-jasa mereka itu kan di belakang sulit sekali begitu ya, kepentingan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kalau terkait dengan saksi-saksi untuk tindak pidana ini itu harus mendapat prioritas perlindungan ya yang luar biasa, agar mereka juga berani melaporkan di birokrasi, di lingkungan manapun, karena mereka dijamin betul. Kita punya lembaga perlindungan saksi korban kan. Kita berharap bahwa lembaga ini bisa berperan lebih untuk para tersangka yang musuhnya bukan semata-mata ya orang-orang biasa saja, tapi musuhnya yang luar biasa. Mungkin bahkan sistem barangkali. Mungkin mempunyai kekuasaan lebih dari mereka ya Pak ya. Dan ini tentu saja harapan kita semua adalah bagaimana akhirnya sistem di Indonesia, sistem hukum di Indonesia ini bisa benar-benar maksimal ya Pak untuk memberantas korupsi seperti yang memang diharapkan ataupun juga ditargetkan oleh pemerintah pusat. Ini adalah berantas korupsi tanpa pandang bulu. Mungkin ini adalah yang dimaksud adalah dari atas sampai bawah. Semoga saja kita bersih dari korupsi ya Pak. Terima kasih Pak Anton dan Pak Jaya atas waktunya untuk bisa bergabung berdiskusi dalam Dialog Sumber TV kali ini. Dan pemirsa tentu saja terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Farah Mumtaz pamit undur diri. Dan sebagai lagu perpisahan akan dipersembahkan oleh home band kami, Gangster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bersamamu rasakanlah getar ini saat kau peluk diriku.